bersama dalam mencari arah, mengukir cita untuk masa depan, lewati hari dengan beragam warna, hiasi dengan kedamaian jiwa. Belajar dan mengajar jadi budaya di sini. Disiplin waktu di setiap pelajaran. IPK dan IPA selalu diajar di sini agar berilmu. Dipenuhi manusia bijaksana, bagaikan mahligai yang indah, guru yang ramah, murid yang tamah. Om Swastiastu. Doa sebelum belajar. Dimulai. Jatuh Ramana Brahmacari Brahmacari Kaspa Sudastisa Kasma Jata Ramana Brahmacari Dewasi Sarva Amatis Om Santi Santi Santi. Kabarnya pagi hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Saudara sehat semua ya. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, menunjukkan rasa nasionalisme kita dan sebagai apresiasi kita terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan Satu Nusa. Kemudian disusun dalam kitab suci. Siapa yang mengkodifikasikan kitab suci Weda? Ya, Maharsi biasa ya. Agama Hindu awalnya itu disebut dengan Sanatana Dharma atau kebenaran abadi ya. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa manfaat dari mempelajari sejarah? Sejarah, kita akan memiliki pandangan yang luas terhadap dunia. Dengan belajar sejarah, kita juga dapat melihat sudut pandang yang berbeda setiap masalah yang terjadi, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya untuk proses pembelajaran. Iya, bagus sekali ya. Beri aplaus dulu untuk temannya. Baik anak-anak, adapun kompetensi dasar atau hal dasar yang harus kalian pahami setelah mempelajari materi tentang perkembangan agama Hindu di India, yaitu yang pertama memahami kebudayaan prasejarah dan sejarah perkembangan agama Hindu di dunia ya. Kemudian menyaji bukti-bukti prasejarah perkembangan agama Hindu di India. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, diharapkan anak-anak dapat meyakini
sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di India, memiliki sikap percaya diri dalam menunjukkan bukti-bukti sejarah perkembangan agama Hindu di India, menguraikan perkembangan agama Hindu di India, serta memiliki keterampilan dalam menunjukkan bukti-bukti perkembangan agama Hindu di India. Nah, baik. Adapun teknik penilaian yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini yaitu ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kognitif itu nanti akan melalui tes, kemudian aspek psikomotor dan aspek afektif ya. Nah, metode yang akan digunakan pada pertemuan hari ini yaitu metode diskusi dan presentasi. Nanti anak-anak yang lebih aktif dalam menggali informasi, mencari informasi, mengumpulkan data dan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Paham? Kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ya. Sudah ada yang tahu kira-kira ada berapa teori masuknya agama Hindu ke Indonesia? Ada 5 ya. Yang pertama teori Brahmana. Kemudian yang kedua teori apa? Ksatria. Kemudian yang ketiga teori Vaishya. Terus yang keempat teori apa? Sudra. Kemudian yang kelima adalah teori Arusari. Nah, sesuai dengan pembahasan kita, itu akan membagi kelompok terkait dengan permasalahan yang akan kita diskusikan. Oke? Ya, silakan perhatikan baik-baik LKPD-nya, kemudian gambar-gambar yang akan kalian diskusikan ya. Silakan bekerja sama dengan kelompoknya berdiskusi bersama. Perkenalkan, saya Putri Putria, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh D.C. Van Leeuwen, berisi bahwa kebudayaan itu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan atau melegitimasi atau investitur kekuasaan mereka sebagai kepala suku Indonesia sehingga setara dengan raja-raja di India. Yang kedua, ada teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan C.J. Bert, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta Ksatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di Indonesia, sehingga mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan pula menganut agama Hindu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Uraikanlah kelemahan dan kelebihan dari teori Ksatria. Berarti perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelebihan teori Brahmana adalah ditulisnya kitab Veda dalam bahasa Sanskerta, di mana tulisan bahasa Sanskerta hanya dipahami oleh kaum Brahmana. Kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paham terkait ajaran agama Hindu. Penyebaran ajaran agama Hindu dapat dikatakan sebagai tugasnya. Selain itu, semua segala terkait transaksi di Indonesia yang menggunakan bahasa
Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus ya semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, uraikanlah kelebihan dan kelemahan dari teori Weisha. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi kelemahan dari teori Weisha adalah sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Weisha tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Dalam melakukan transaksi jual beli, para pedagang asal India yang juga membawa budayanya tentu melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Interaksi yang berjalan dengan baik ini kemudian membuat lancar urusan bisnisnya. Dari situlah masyarakat mulai banyak yang tahu tentang ajaran agama Hindu dan kebudayaannya. Kebudayaan secara perlahan banyak masyarakat yang paham dan mulai menjalani Hindu hingga kemudian menjadi pemeluk agama Hindu. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Para pedagang India yang menetap maupun melakukan perkawinan dengan warga lokal Indonesia. Dari pernikahan itulah ajaran agama dan kebudayaan Hindu mulai tersebar ke dalam keluarga, hingga mereka dikaruniai keturunan. Keturunannya itulah yang kemudian meneruskan ajaran agama dan kebudayaan Hindu. Para pedagang India yang menetap di Indonesia kemudian mendirikan kampung yang dinamakan Kampung Keling. Kampung Keling terletak di beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang di Jepara, Medan, Malaka, dan Aceh. Dengan adanya kampung ini, bukti penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dilakukan oleh pedagang India semakin kuat. Akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia. Antara lain, yang pertama, para Brahman diundang kepada kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Bhatisma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua yaitu para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu ke masyarakatnya. Terima kasih. Kelompok kita akan memberi pertanyaan ke kelompok 3. Pertanyaannya, adakah bukti yang memperkuat pernyataan terkait dengan teori arus balik? Oke, itu tadi pertanyaannya ya. Langsung bisa ditanggapi ya. Ya, silakan. Ya. Bukti yang memperkuat pernyataan terkait dengan teori arus balik, yaitu bukti dari teori arus balik adalah ditemukannya prasasti Nalanda yang menjelaskan pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India. Dari prasasti tersebut diketahui bahwa pada masa Sriwijaya telah banyak pelajar dari Nusantara yang belajar ilmu agama Hindu-Buddha secara langsung ke India. Terima kasih. Lihat terkait dengan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ya. Kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan apa saja teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia? Ya, silakan Devi. Masuknya agama Hindu ke Indonesia ini dibedakan menjadi 5 teori. Pertama yaitu teori Brahmana, selanjutnya yaitu teori Satya, teori Weisha, Sudra, dan yang terakhir yaitu teori Asmati. Beri aplaus untuk temannya. Ada 5 ya. Ya,
materi kita minggu depan ya. Di akhir pembelajaran mari kita tutup dengan doa ya. Silakan Indra pimpin teman-temannya. Ada sana. Sikap Amusti Karana, doa selesai belajar. Dimulai. Om Dewa Suksema Parama Asintya Nama Swaha Sarva Karya Prasidanta. Om Santi Santi Santi. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi